الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya memiliki target menjadikan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka kita harus khawatir akan mendapatkan akibat buruk dari doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar. Falamma raqiya darajatul ula faqala amin. Thumma raqiya tsaniyah faqala amin. Thumma raqiya tsalitsah faqala amin. Faqalu ya Rasulullah, سمعنا تقول آمين 3 مرات. قال لما رقي الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم تغفر له. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi naik mimbar. Ketika beliau naik ke tangga pertama, beliau berkata amin. Ketika beliau naik ke tangga kedua, beliau berkata amin. Ketika beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau berkata lagi amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa yang engkau aminkan? Maka Rasulullah menjawab, ketika aku naik ke tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, Syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalafa min wa lam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang ia berjumpa dengan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan, ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah. Maka hendaknya sudah kita bertanya-tanya dalam diri kita masing-masing. Apa yang saya siapkan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak ingin keluar dari bulan Ramadan ini ternyata saya tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya celaka. Akhirnya saya didoakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaqi 'abdun, celaka seorang hamba. Bayangkan Pak, yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Sebaik-baiknya malaikat dan diaminkan sebaik-baiknya manusia, doanya pasti dijabah. Takut kita dengan datangnya bulan Ramadan ini hanya ada 2 di antara takut dan haram. Kita takut apabila selesai bulan Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya kita mendapatkan doanya malaikat Jibril. Namun kita berharap mudah-mudahan selesai dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan? Yang pertama, hendaknya kita memahami hakikat puasa dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita berpuasa, apakah kita tahu apa hakikatnya? Saya berpuasa menahan diri dari makan dan minum, sebatas itu. Kalau pemahaman kita bahwa puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, berarti kita belum memahami hakikat puasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa siyam minal akli wasyarab." Bukanlah puasa itu sebatas menahan lapar dan dahaga, bukan kata Rasul. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Hakikat puasa itu kata Rasul adalah menahan diri dari perkara yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Jemaah Allah. Rasulullah mengatakan hakikat puasa itu adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Banyak di antara kita ketika di Ramadan
suka menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia, suka menghabiskan waktunya dengan nonton TV seharian misalnya, main game hingga lupa waktu, bersosmed berjam-jam, canda tawa yang berlebihan, termasuk hal yang sia-sia yang dapat mengurangi nilai pahala puasa. Seakan-akan yang ada di pikiran dia, yang penting saya tidak makan, yang penting saya tidak minum, yang penting saya tidak batal puasanya. Padahal kata Rasulullah SAW, hakikat puasa itu adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Yang sia-sia saja kita diperintahkan untuk ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan yang haram? Makanya Rasul SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'am wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, walaupun ia meninggalkan makan dan minumnya. Ada orang yang berpuasa, gibahnya jalan terus. Ada orang yang berpuasa, maksiatnya jalan terus. Maka kata Rasulullah, pahamilah hakikat puasa. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi hakikat puasa itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Jangan sampai kita termasuk sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin huddahu min siyamihi ila ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mahal. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memperbanyak amal saleh di bulan Ramadan. Jemaah Allah, jemaah tahu tidak? Ada 3 amal saleh yang sangat diperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama sedekah, yang kedua baca Quran, dan yang ketiga qiyamul lail. Wa an Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yaqulu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yaqulu fi lailatin min Ramadan fayudarisu al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursal. Dari Abbas radhiyallahu anhu, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam sosok yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi ketika di bulan Ramadan, ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril mendengar Rasulullah setiap malam lalu membacakan padanya Al-Quran. Maka sesungguhnya Rasul ketika Jibril menemuinya adalah sosok yang paling pemurah dengan kebaikan melebihi angin yang bertiup. Lihatlah bagaimana kedermawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana tidak ada sedikit pun kekhawatiran terhadap harta bendanya yang diberikan kepada orang lain. Lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mudahnya berinfak dan memberikan hartanya kepada orang lain. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah lebih pemurah lagi ketika berada di bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah di bulan Ramadan tanpa di bulan-bulan yang lainnya? Kenapa tidak di bulan Muharram? Kenapa tidak bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah? Itu kan bulan-bulan haram. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mempertebal sedekah di bulan Ramadan tanpa di bulan yang lain? Kata Ibnu Rajab, karena di sana ada faedah-faedah. Faedah yang pertama, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sedangkan amal ibadah seseorang itu akan dilipat gandakan pahalanya apabila bertabrakan dengan waktu yang mulia. Yang kedua, karena sedekah dapat menghapus dosa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul nar. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah kata Rajab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mempertebal sedekah Ramadan karena keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian baca Quran. Untuk masuk ke dalam surga butuh syafaat, dan yang bisa membantu kita masuk ke dalam surga adalah membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Rasul, karena Al-Quran akan datang pada
hari kiamat, memberi syafaat kepada siapa? Kepada para pembacanya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Quran akan datang kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil-lail fasyafi' inti. Ya Allah, aku telah cegah dia tidur di waktu malam, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaatku kepadanya. Ya Allah, inilah 3 amalan saleh yang sangat diperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, yaitu sedekah, yang kedua baca Quran, kemudian qiyamul lail. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan 3 amalan ini? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan 3 amalan ini. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah ghurfatan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha a'addaha Allah liman ala al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam." Di dalam surga itu, kata Rasul, ada kamar-kamar yang bagian luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Kemudian mereka bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, untuk mereka yang berkata lembut. Kemudian lagi untuk mereka yang bersedekah makanan, untuk mereka yang berpuasa, dan untuk mereka yang salat malam dikala kebanyakan manusia tidur. Ya warahmatullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah yang dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka